Oke, sekarang kita eh, oh ini nih. Setelah menonton video Pak Teguh, Bapak mengatakan bla bla bla. Kita mulai dari pertanyaannya Pak Nugi Ilham. Pak Nugi Ilham, silakan aktifkan mikrofon. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Teguh. Selamat pagi. Saya mau nanya nih, pertanyaan intinya aja. Ya. Pertanyaannya itu, bagaimana Bapak merespon waktu Bapak bilang Bapak masuk full power di IHSG 5.300. Nah, Bapak bagaimana meresponnya? Apakah Bapak cut loss atau tetap hold aja sampai sekarang atau menambah amunisi ke rekening itu sendiri? Terima Ya. kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oke, ya. Jadi ini memang sharing pengalaman saya di tahun 2020 ini ya. Jadi sebenarnya masalah pandemi ini saya mungkin sama seperti kebanyakan orang lain, seperti presiden, seperti ahli-ahli ekonomi yang menganggap bahwa pandemi ini sebenarnya tidak serius awalnya. Jadi saya tidak nyangka sama sekali bahwa ternyata ujungnya seperti sekarang. Ada lockdown, anak-anak sampai hari ini nggak sekolah loh. Saya punya anak masih SD dan udah lama sekali mereka harus belajar dari rumah. Saya kasihan sekali sebenarnya. Nah, tapi terkait tindakan kita ya. Jadi gini, pada sekitar awal Februari, setelah melihat kondisi masalah corona ini semakin memburuk, karena ketika itu virusnya tidak hanya ada di China saja, tapi sudah menyebar ketika itu di Korea Selatan, Italia, dan Iran. Wah ini gawat ini. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Jadi ini kayaknya bakal eh, pasar bakal panik ya, IHSG bakal crash karena sekarang virusnya sudah go internasional. Waktu itu di Indonesia itu belum ada yang divonis corona, masih di bulan Februari. Nah, tapi memasuki bulan Maretnya ya Indonesia akhirnya udah ada yang positif corona. Tanggal 2 Maret, ingat nggak waktu itu Presiden sendiri yang mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang positif corona ketika itu. Dan IHSG kemudian mulai turun. Nah, ketika IHSG di 5.300, itu kan sebenarnya dia turunnya sudah 1.000 poin, Pak. Karena pada awal tahun 2020 IHSG itu di 6.300. Jadi ketika dia di 5.300 itu sudah cukup dalam secara penurunan ya, sudah sangat signifikan, sudah hampir 20%. Kemudian apa namanya saya pikir juga harusnya kondisinya tidak akan separah itu. Jadi kita masuk full power. Dan ternyata karena di bulan yang sama ya mana itu tadi? Nah, di sini. Sebentar. Nah, nah di sini kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kira-kira saya waktu itu belanja full power ini di sini nih, Pak. Di sini. Di 5.300 dan memang habis itu IHSG naik sebentar ke 5.600. Enggak sempat saya jualan karena naiknya cuma 2 hari ketika itu. Habis itu dia langsung turun. Dan kenapa dia turunnya sampai separah ini? Karena waktu itu mengikuti penurunan Dow Jones yang juga sangat cepat dari 27.000 sampai mentok di 18.000 ketika itu. Jadi waktu itu yang turun nggak cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Seperti itu. Dan apa yang saya lakukan ketika itu? Ya, pertama, saya sejak awal berpikir bahwa penurunan ketika IHSG di 5.300 itu sebenarnya sudah maksimal. Sehingga ketika dia turun lebih lanjut sampai 3.900 itu hanya karena panik saja. Karena orang panik. Tapi waktu itu sudah mulai ada lockdown. Sudah mulai ada PSBB. Orang-orang tidak boleh lagi bepergian keluar kota. Ya, kemudian sekolah-sekolah ditutup dan seterusnya. Itulah yang kemudian kita menganggap bahwa oh ini berarti kemudian ada perubahan fundamental.
kinerja perusahaan ekonomi Indonesia sudah pasti akan turun. Bukan karena coronanya, tapi karena lockdown-nya. Karena orang-orang dipaksa nggak bekerja, diam di rumah, banyak kemudian di PHK, orang-orang dari Jakarta juga terpaksa pulang kampung karena mereka nggak bisa bekerja lagi dan seterusnya. Nah, tapi kita tidak langsung cut loss ketika itu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, ketika pasar sudah turun terus seperti ini ya, waktu itu Anda mungkin masih ingat ya, setiap hari begitu pasar dibuka, pagi hari IHSG langsung turun 5%, 5%, 5%, dan itu terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Jadi itu luar biasa pressure-nya sebenarnya. Tapi saya ketika itu tetap ngomong sama member-member saya, sama teman-teman saya bilang, hold aja, separah apapun penurunannya nanti pasti akan ada rebound-nya. Ketika rebound inilah baru kita analisa lagi ketika pasar kemudian sideways, baru kita analisa lagi bagaimana kira-kira perusahaan apa yang kinerjanya mungkin akan turun dan yang mana yang masih bertahan. Nah, jadi kemudian ketika akhirnya pasar naik lagi ya, jadi masih di bulan Maret itu IHSG kita juga sudah naik lagi hingga puncaknya pada tanggal 6 April itu sempat menyentuh 4.800. Nah, begitu dia naik sampai sini, lalu setelah itu dia di sini bergerak mendatar ya, bergerak mendatarnya di 4.500-an, bukan lagi di 3.900 ya. Jadi turunnya sangat dalam, ada rebound, lalu dia bergerak mendatar. Nah, ketika di sinilah nih, jadi pas di bulan Aprilnya ini, saya pelajari lagi saham-saham yang saya anggap kinerjanya bakal turun ya, kayak konstruksi segala macam, itu saya cut loss, saya jual. Tapi duitnya tidak dipegang dalam bentuk cash saja. Kita langsung masuk lagi ke sektor-sektor yang saya anggap prospektif. Seperti Era Jaya, Metro Data, karena itu perusahaan teknologi ya. Kemudian perbankan dan lain-lain. Jadi kita tidak meskipun kita cut loss, tapi kita langsung beli lagi saham-saham lain yang harganya juga turun sangat signifikan ketika itu. Dan ketika kemudian pasarnya naik lagi, ya kita akhirnya bisa mengcover sebagian dari kerugian yang sudah terjadi di bulan Maretnya. Meskipun karena sampai hari ini juga ketika IHSG kemarin naiknya sempat sampai 53 ya, harusnya kan di sini kita hampir saja untung nih, tapi karena habis itu turun lagi, ya kita tetap rugi. Sepanjang tahun 2020 ini kita tetap rugi. Tapi intinya adalah ketika kemarin IHSG di 3.900 itu, meskipun tekanannya sangat luar biasa, panik Pak, panik. Siapa yang nggak panik ketika itu? Tapi saya tetap bertahan. Begitu dia naik, dan di sini sideways di bulan April ini, baru kita analisa lagi, baru kita membuat keputusan. Yang harus dijual kita jual, yang harus kita pertahankan, dan saham-saham yang harus kita beli. Seperti itu. Dan hasilnya ya sejauh ini kita tetap loss, tapi kurang lebih sama dengan penurunan IHSG, sekitar 20% gitu. Jadi ya mudah-mudahan tahun 2021 nanti pasar sudah pulih lagi, dan saham kita ikut naik. Ya mudah-mudahan kita kembali profit ya. Tapi nanti di tahun 2021. Untuk tahun 2020 ini suka tidak suka, mau tidak mau, yang penting kita survive saja dulu. Kita rugi tapi nggak sampai habis. Duitnya masih ada sisanya, dan duit yang sisa ini kemudian bisa dikembangkan lagi sehingga kembali profit nanti di tahun 2021. Pada tahun 2009 lalu, setelah IHSG crash di tahun 2008-nya, itu di tahun 2009-nya itu IHSG naiknya sampai 87%. Kita nggak tahu 2021 akan naik berapa persen, tapi saya pikir harusnya naik. Dan kalau IHSG naiknya misalnya 20% saja, portofolio kita juga harusnya naiknya bisa lebih tinggi dari itu. 30%, 40%, 50%. Jadi hanya dalam 1 tahun harusnya kerugian di tahun 2020 itu sudah bisa tercover. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya.